lagi kita bertemu dengan PPFU TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Di samping saya ada Gus Zainal Santri Ndeso. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya ini perjalanannya? Dari mana saja? Alhamdulillah kabar baik dan perjalanan dari kota ke kota ya, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari provinsi satu ke provinsi lain. Ini Hingga Gus. hari ini saya ada di Provinsi Lampung. Alhamdulillah bisa ngalap berkah ini pesawaran. Amin. Ini banyak sekali Gus dari pemirsa teman-teman itu yang penasaran. Sebenarnya Santri Ndeso itu siapa sih? Dari mana? Wong ngendi jenengan ini? Gimana Gus? Dari mana jenengan itu? Coba asal muasalnya itu. Kebetulan saya dari Grobogan, Jawa Tengah ya, tepatnya di Desa Selo, Kecamatan Tawangarjo, Kabupaten Grobogan ya, Jawa Tengah, Indonesia pastinya. Saya kelahiran Selo asli dan hijrah pindah setelah menikah di masuk wilayah Kecamatan Godong ya, dekat Api Abadi Merapen. Oh gitu. Iya. Kabarnya jenengan sebagai pendiri dari sebuah komunitas. Iya. Komunitas apa itu Gus? Komunitas silaturahmi ya, namanya Sahabat Santri Ndeso. Sahabat Santri Ndeso. Iya, Se-Indonesia. Se-Indonesia. Mantap ini. Alhamdulillah hingga hari ini sudah sekitar 20 provinsi. 20 provinsi. Alhamdulillah para pemirsa perlu sedikit diketahui bahwasanya beliau Gus Zainal Santri Ndeso ini melakukan tour silaturahim hampir ke seluruh Indonesia dalam rangka untuk mengikat persaudaraan secara ukhuwah Islamiyah, Basyariah dan Watoniyah untuk memperjuangkan nilai filosofi dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nadiyah melalui program pengobatan. Iya, Gus. betul, Nah, betul. program pengobatan awalnya jenengan itu bagaimana, ada perjalanannya, bisa terus tugas atau punya kerentek itu mau keliling Nusantara untuk melakukan silaturahim untuk pengobatan umum dan gratis. Iya. Gimana itu? Ya sebenarnya berawal juga dari niat tulus yang suci. Hanya perbedaannya Santri Ndeso ini melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata bukan hanya slogan atau ucapan semata. Bagaimana seorang santri, bagaimana seorang anak bangsa dengan segala kelebihannya dan kekurangannya mewujudkan aksi nyata hubul waton minal iman, bahwa mencintai negara itu sebagian dari iman. Nah, wujud dari aksi nyata kalau ketika Santri Ndeso mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam hal bidang kemanusiaan, dalam hal ini pengobatan, ya kita gunakan sebagaimana mestinya, kita dermakan, kita buat untuk menolong sesama manusia, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, selama itu manusia, lebih-lebih kok sesama anak bangsa. Nah, itulah perwujudan dari seorang santri yang sejati, mengikuti apa yang dimandatkan oleh para guru-guru kita dan para pendiri bangsa. Luar biasa, alhamdulillah. Terus menurut jenengan yang berada di sebuah kondisi jenengan diberikan oleh Allah itu bisa mengobati, sebenarnya secara umum seberapa penting kesehatan itu? Kesehatan itu penting sekali, Gus. Salah satu dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu ya sehat itu. Karena orang kalau nggak sehat, jangankan kerja, makan aja nggak enak. Nggak bisa apa-apa ya? Nggak bisa apa-apa.
Apalagi kalau orang sudah pernah merasakan sakit, lebih-lebih kok sakitnya fatal. Contoh orang stroke tiba-tiba bisa Allah berikan kesembuhan, atau orang sakit jantung tiba-tiba Allah kasih kesembuhan, kanker yang notabene sudah stadium akhir Allah kasih kesembuhan. Nah dari situ ketika orang sadar diri itu akan mengisi dari sebagian sisa umur seseorang itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena sangat bersyukur sekali, luar biasa. Makanya kalau saya melihat kalau ada orang kok masih kemplintri lah bahasa orang Jawa, masih pelinta-pelinti atau apa itu, ita itu ya toh, masih arogan dalam keseharian, adigung-adiguno, itu ya dalam pandangan saya belum pernah ngerasain sakit. Ya kalau orang udah pernah ngerasain sakit, mampu mengambil hikmah dari sakit itu, insya Allah akan lebih baik dari sebelumnya, mengambil dari hikmah sakitnya tadi. Berarti kesehatan itu sangat penting, karena itu kita akan melakukan semua aktivitas dasarnya dengan sebuah kesehatan. Dan setiap kesehatan ini berbalik pasti ada sakit. Nah, jenengan di sini menjadi sebuah santri yang memberikan sebuah solusi untuk menanggulangi sebuah sakit yang akan diderita. Nah, untuk Gus, banyak sekali macam-macam penyakit yang mungkin pemirsa PPFU TV rasakan, ataupun kaum muslimin muslimat atau rakyat Indonesia ini yang dikeluhkan lah. Iya. Selama perjalanan jenengan dalam tour untuk berkhidmah dari santri untuk bangsa dan negara ini, mengobati pasien-pasien siapapun dia, dari kalangan suku, agama apapun diobati, itu jenis penyakitnya apa saja Gus, yang jenengan bisa mampulah dengan fadlnya Allah itu mengobati itu jenis-jenis penyakitnya? Iya, kalau untuk penyakit apa saja, cuma karena saya sebagai seorang hamba itu hanya sakdermo nglakoni, ya, hanya sebatas ikhtiar. Akan tetapi dalam ikhtiar tersebut kan pastinya dibekali satu keilmuan mengenai hasil urusan Gusti Allah, kan begitu. Nah, dari kesaksian-kesaksian yang telah Allah berikan kesembuhan, diantaranya penyakit ya yang kelasnya dalam versi umum ini berat ya. Kelas berat itu ya mulai dari kanker payudara, stadium akhir, susu udah sampai begini bengkaknya, hancur. Alhamdulillah sembuh dalam waktu 2,5 bulan. Alhamdulillah. Itu terus jantung, ya, jantung, bahkan ada yang sudah pasang ring 2. Itu terus stroke, ya. Dan semua meliputi semuanya, termasuk yang saat ini menjadi penyakitnya secara umum masyarakat itu kan pegel, linu, rematik, stroke, asam urat, darah tinggi, emah, asam lambung dan sejenisnya. Oh itu ya. Itu para pemirsa, alhamdulillah di sini ada Gus Zainal sebagai santri Indonesia yang memang berkhidmah untuk kita, mendermakan ilmunya dan gratis untuk pengobatan. Dan bisa jenengan lihat apa-apa yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan, pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Gus Zainal Santri Indonesia ini di channel YouTube-nya beliau, yaitu Kang Zainal Santri Deso. Silahkan dilihat dan jangan lupa mohon subscribe-nya untuk Kang Zainal Santri Deso. Semoga berkah untuk kita semua. Ini terakhir Gus, bagaimana cara mudah, cara simpel untuk orang itu bisa biar terjaga kesehatannya secara umum? Iya. Sambil ngerokok boleh? Monggo. Santai. Monggo, ngerokok nggak apa-apa, pemirsa ini nyantai. Sebenarnya perihal kesehatan sekaligus kesembuhan
hakikatnya ada dalam diri dan hati kita. Karena penyakit dan kesembuhan 75% itu ada dalam diri kita sendiri, dalam hal ini hati kita gitu. Nah, terus mengenai 25% itu hanya dari segi cara pola hidup, makan nggak teratur misalkan ya, tidur, mengenai makanan dan sejenisnya. Tapi perihal untuk sakit atau sehat tadi itu bermula dari pikiran. Ketika pikiran seseorang, hatinya nggak tenang, pikiran kenceng, sehingga seluruh organ tubuh kita ini pun berpikir keras gitu. Jadi capeknya orang kalau bekerja seharian nyangkul, itu semalam tidur, pagi sudah fit kembali. Tapi ketika hati, akal, pikiran kenceng, selama yang dipikirin belum selesai, seminggu aja nggak bisa santai gitu. Jadi 70% itu ada di diri kita, bagaimana kita memanage pikiran kita, hati kita agar tenang, agar tentram, tidak terganggu. Yang 25% ini itu hanya pola makan aja. Pola makan. 75 sama 25. 75 25 ya. Jadi di situ. Lah untuk mencari ketenangan kembali bahwa kita pernah ngaji ya, berzikirlah engkau, dengan berzikir maka hati kita akan tenang. Nah, dari situ bagi kita semua ya dituntut ketika memang kita mau mendapatkan ketenangan, ya sebisa mungkin kita selalu mengingat Allah, zikrullah, dengan apalah yang bisa, karena hakikat zikir itu mengingat Allah. Nah, dari situ akan menemukan ketenangan dan dilandasi rasa syukur dan sabar. Ini terakhir pemirsa, mohon Gus katanya itu, karena tadi salah satu untuk pengobat penenang itu adalah zikir. Mohon untuk ijazah untuk para pemirsa, zikir yang memang notabene itu khususlah untuk pengobatan, jaga kesehatan, menenangkan jiwa, juga mengobati jiwa. Kalau saya zikir pengobatan itu mengamalkan sholawat bil qulub ya. Berapa kali Gus? Semampunya, misalkan ya minimal 7 kali. Gitu. Sudah cukup. Nah, ini peristiwa dari sholawat bil qulub ini luar biasa ya. Saya mendapatkan ijazah sholawat bil qulub bukan dari 1, 2, 3, atau 4 guru, dari berbagai macam sumber. Bahkan pertama kali saya mendapatkan ijazah sholawat bil qulub kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Itu ketika saya bercengkrama dengan seseorang yang notabene usianya di atas 100 tahun. Waktu itu saya bertanya, Nek, rahasia apa kok sehingga nenek diberikan oleh Allah umur yang panjang? Pada masa itu beliau menjawab mengamalkan sholawat bil qulub. Dari situ saya mulai mengamalkan sholawat bil qulub, dan sebelum booming ketika dilantunkan oleh Habib Syekh ya, saya sudah mengamalkan itu, dan lebih pakemnya setiap saya mendapat ijazah dari guru-guru saya terdahulu, saya iringi dengan istilah tirakat riyadhah, saya puasain semuanya, sehingga melahirkan sesuatu yang berbeda dari yang pada umumnya itu. Nah, dulu anjuran guru seperti itu, walaupun 1 ayat 2 ayat saya berusaha untuk nirakati. Kalau kata Gus Dur, ditirakati, diriyadoi. Nah, dari mulai sholawat bil qulub, li khamsatun, itu ternyata boomingnya malah saat ini, padahal kita sudah mengamalkan dari sejak 15 sampai 20 tahun yang lalu. Bahkan kita, nah ini perbedaan santri dulu dengan santri sekarang. Santri NU dengan enggak pakai NU. Nah, kalau dulu kita mendapatkan ijazah dari guru nggak pernah tanya untuk apa.
langsung kita sami'na wa ta'na, kita amalkan, kita resapi, kita hayati, dan kita praktekkan. Nggak tanya dalilnya dari mana, khasiatnya untuk apa, enggak gitu. Tapi kalau sekarang malah banyak tanya khasiatnya, setelah tahu semua malah nggak diamalkan. Intinya berarti untuk pemirsa ini monggo untuk bisa mengamalkan sholawat tibil qulub ini, Iya. Gus ya, dibaca 7 kali tiap ba'da sholat, dan ijazah ini bisa diterima dengan mengetik qabiltu di kolom komentar. Semoga pertemuan kita kali ini dengan santri Desa Gus Zainal bisa memberikan sebuah inspirasi dan memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua. Terima Amin, kasih amin, Gus. amin. Terima kasih. Sama-sama. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.